Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nadiatul Izzah, NIM 2402111000058, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang keputusan menjual atau memproses lebih lanjut, yakni sell or process further. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya Bapak Dr. Sultan Syah, SEMAKCA. Langsung saja, saya di sini ingin menjelaskan tentang keputusan menjual atau memproses lebih lanjut, yaitu sell or process further. Apa itu keputusan menjual atau memproses lebih lanjut? Yaitu membahas tentang bagaimana perusahaan menentukan pilihan paling menguntungkan antara menjual produk langsung pada titik pemisahan atau memprosesnya lebih lanjut untuk meningkatkan nilai jual. Keputusan ini sangat penting karena berkaitan dengan efisiensi biaya dan peningkatan laba. Selanjutnya yaitu latar belakang. Dalam dunia bisnis modern, perusahaan harus mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai efisiensi dan profitabilitas. Salah satu keputusan yang sering muncul adalah apakah suatu produk sebaiknya dijual apa adanya atau diproses lebih lanjut setelah split off point. Nah, keputusan ini bergantung pada analisis biaya relevan dan potensi pendapatan tambahan yang dapat diperoleh. Selanjutnya masuk ke pembahasan, yaitu ada 3. 1. Teori konseptual. Yang pertama tentang pengertian sell or process further. Keputusan sell or process further merupakan salah satu bentuk keputusan manajerial jangka pendek yang dihadapi perusahaan ketika suatu produk dapat dijual dalam kondisi saat ini atau diproses lebih lanjut untuk meningkatkan nilai jualnya. Keputusan ini membandingkan antara pendapatan tambahan incremental revenue yang dihasilkan dari pemprosesan lebih lanjut dengan biaya tambahan separable cost yang diperlukan untuk memproses tersebut. Keputusan sell or process further melibatkan sejumlah konsep dasar seperti joint cost, relevant cost, dan incremental revenue. Joint cost adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi sebelum produk dapat diidentifikasi secara terpisah. Biaya ini mencakup semua pengeluaran seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang dikeluarkan hingga titik pemisahan tercapai. Joint cost dibebankan kepada produk bersama dengan metode tertentu seperti physical measure method, sales value at spill off method, atau net realizable value method. Namun, konteks pengambilan keputusan sell or process further biaya dianggap tidak relevan karena biaya tersebut telah terjadi dan tidak dapat diubah oleh keputusan setelah split off point. Yang kedua yaitu relevant cost adalah biaya yang akan berubah di antara dua alternatif keputusan. Biaya relevan harus memenuhi 2 kriteria. Yang pertama di masa depan dan yang kedua berbeda antara alternatif keputusan. Yang terakhir, incremental revenue adalah pendapatan tambahan yang dihasilkan perusahaan dari tindakan atau inisiatif bisnis spesifik seperti kampanye pemasaran baru, peluncuran produk, atau ekspansi pasar, di luar pendapatan dasar yang sudah bisa diterima. Yang kedua yaitu pendapatan tentang incremental dan biaya tambahan pemprosesan. Pendapatan incremental adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan jika suatu produk diproses lebih lanjut dibandingkan jika produk tersebut dijual langsung pada titik pengungkapan. Pendapatan ini dihitung dari selisih antara harga jual produk setelah proses lanjutan dengan harga jual produk pada titik evaluasi. Sedangkan biaya tambahan
Pemprosesan adalah seluruh biaya yang muncul setelah produk melewati titik diskusi karena proses lebih lanjut. Biaya ini bisa berupa biaya tenaga kerja tambahan, bahan baku tambahan, biaya overhead pabrik, biaya energi, atau biaya lain yang berhubungan langsung dengan proses tambahan tersebut. Biaya tambahan ini harus dihitung dengan tepat karena menjadi dasar perbandingan dengan pendapatan inkremental. 2. Produk atau praktik akuntansi pada dasarnya menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan untuk menentukan apakah suatu produk lebih baik dijual pada titik spill off atau diproses lebih lanjut. Keputusan ini hanya menggunakan biaya relevan dan pendapatan relevan, sehingga langkah-langkahnya harus sistematis. Di bawah ini adalah penjelasan tentang langkah sederhana. Yang pertama yaitu mengidentifikasi spill off point. Spill off point adalah titik di mana produk bersama mulai bisa dibedakan. Semua biaya sebelum titik ini adalah biaya gabungan dan tidak relevan untuk keputusan lebih lanjut. Contohnya pada minyak bumi. Spill off point terjadi saat produk mulai terpisah menjadi bensin mentah, solar mentah, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan biaya bersama yakni tidak relevan. Setelah spill off point ditemukan, beberapa total biaya bersama yang sudah dikeluarkan, namun joint cost tidak dimasukkan ke dalam karena sifat sunk cost sudah terjadi dan tidak berubah meskipun manajer memilih menjual langsung atau memproses lebih lanjut. Yang ketiga yaitu menghitung pendapatan jika dijual langsung. Rumusnya, pendapatan langsung sama dengan jumlah unit dikali harga jual langsung per unit. Contohnya, jika suatu produk dapat dijual langsung seharga 30.000 per unit dan jumlah produksinya 10.000 per unit, maka pendapatan jika dijual langsung adalah 300 juta. Ini menunjukkan berapa uang yang diterima perusahaan jika produk dijual tanpa pemprosesan lebih lanjut. Yang keempat, menghitung pendapatan jika diproses lebih lanjut. Rumusnya, pendapatan setelah proses, jumlah unit dikali harga jual setelah proses. Contohnya, sebuah perusahaan menghasilkan produk A setelah melalui pemprosesan tambahan. Data sebagai berikut. Jumlah unit yang dihasilkan 2.000 unit. Harga jual setelah proses 15.000 per unit. Maka pendapatan setelah proses adalah 30 juta per unit. Harga biasanya lebih tinggi karena kualitas atau bentuk produk meningkat. Tahap ini menunjukkan potensi pendapatan jika perusahaan memilih memproses lebih lanjut. Yang kelima, menghitung biaya tambahan, yakni biaya terpisah, adalah seluruh biaya baru yang muncul setelah spill off seperti bahan tambahan, tenaga kerja, energi atau listrik, variabel overhead, dan biaya perawatan tambahan. Rumusnya, total biaya tambahan sama dengan jumlah unit dikali biaya tambahan per unit. Contohnya, jika biaya tambahan untuk memproses satu unit produk adalah 5.000 dan jumlah unit 10.000, maka total biaya tambahan adalah 50 juta. Biaya ini relevan karena biaya hanya ada jika perusahaan memproses lebih lanjut. Yang keenam, menghitung pendapatan inkremental. Rumusnya, pendapatan inkremental sama dengan pendapatan setelah proses dikurangi pendapatan jika dijual langsung. Contohnya, seperti PT Sumber Daya Alam menghasilkan 2 produk, minyak kelapa mentah dan margarin. Harga jual minyak kelapa mentah adalah 40.000 per liter, tetapi jika diproses menjadi margarin, harga
jual meningkat menjadi 55.000 per liter dengan tambahan biaya 10.000 per liter. Dengan biaya tambahan 10.000 per liter. Pendapatan incremental sama dengan 55.000 dikurangi 40.000 sama dengan 15.000. Karena 15.000 lebih dari 10.000 yakni biaya tambahan, maka produk sebaiknya diproses lebih lanjut. Pendapatan incremental menunjukkan nilai tambah dari proses lanjutan. Nah, yang ketujuh yaitu membandingkan pendapatan incremental dan biaya tambahan keputusan jika inti keputusan jika pendapatan incremental lebih dari biaya tambahan, maka proses lebih lanjut menguntungkan, dan sebaiknya jika pendapatan incremental kurang dari biaya tambahan, maka produk sebaiknya dijual langsung. Hasil dari perbandingan di atas ini menjadi dasar keputusan manajerial. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Keputusan untuk menjual produk pada titik pemisahan atau memprosesnya lebih lanjut merupakan bagian penting dalam analisis manajerial yang bertujuan memaksimalkan laba perusahaan. Dalam pengambilan keputusan ini, perusahaan harus berfokus pada biaya relevan dan pendapatan incremental, yaitu tambahan biaya dan tambahan pendapatan yang muncul apabila produk diproses lebih lanjut. Biaya bersama atau joint cost tidak boleh dijadikan dasar pertimbangan karena biaya tersebut sudah terjadi sebelum titik pemisahan dan tidak berubah meskipun perusahaan memiliki untuk menjual langsung atau memproses lebih lanjut. Dengan menerapkan pendekatan analisis incremental, perusahaan dapat menilai apakah pemprosesan tambahan benar-benar memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi jika pendapatan incremental melebihi biaya tambahan pemprosesan. Maka pemprosesan lebih lanjut adalah keputusan yang menguntungkan. Sebaliknya, jika biaya lebih tinggi daripada pendapatan tambahan, maka produk sebaiknya dijual pada titik pemisahan. Pendekatan ini bukan hanya membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih rasional, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta memaksimalkan profitabilitas jangka panjang. Selain itu, pemahaman yang tepat mengenai biaya relevan membantu manajemen menghindari kesalahan perhitungan yang dapat menyebabkan kerugian. Dengan demikian, analisis biaya dapat manfaat secara sistematis menjadi landasan penting dalam strategi pengelolaan biaya dan peningkatan kinerja perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.